Kembali bersama Inadis, saya Aldrin, pemandu untuk pembahasan kali ini. Tema yang akan diangkat adalah Indonesia menuju visi 2045. Dalam pidato pelantikannya yang kedua, Presiden Jokowi meyakini bahwa Indonesia sudah akan menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti, atau saat Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-100. Ada beberapa hal yang dikemukakan dalam pidatonya tersebut, seperti Indonesia yang akan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, pendapatan per kapita penduduknya yang mencapai 27 juta rupiah per bulan, dan tingkat kemiskinan yang mendekati 0%. Optimisme Pak Jokowi tersebut tak lepas dari adanya faktor bonus demografi di Indonesia yang diperkirakan mencapai puncaknya pada kisaran tahun 2020 hingga 2030. Nah, jika ada yang bertanya, apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah kondisi ketika populasi berusia produktif jumlahnya jauh melebihi yang non-produktif, sehingga dengan komposisi penduduk yang demikian, sebuah negara diharapkan dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Nah, berangkat dari latar belakang tersebut, kami tertarik untuk menggali lebih jauh bagaimana kesiapan Indonesia dalam menuju visi 2045. Oleh karena itu, bersama saya saat ini sudah ada Ibu Mailing Oi Gardiner yang akan membagikan pengetahuan beliau mengenai topik ini. Sedikit tentang Bu Mailing, beliau merupakan seorang guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Harvard University, dan beliau juga merupakan orang Indonesia pertama yang mencapai gelar PhD di bidang demografi, yang beliau peroleh dari Australian National University. Saya rasa latar belakang beliau sangat relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada topik ini. Jadi tidak perlu menunggu lama, langsung kita mulai saja, Bu. Bu Mailing, apa pandangan Ibu mengenai bonus demografi dan visi 2045? Oke, tentang bonus demografi ya. Ini suatu topik untuk para demograf tentu saja sangat lagi ngetop nih ya. Tetapi apakah bisa terrealisir apa tidak? Itu pertanyaan yang paling besar, paling mendasar ya. Nah, saya akan mulai dengan apa sih itu sebetulnya bonus demografi? Yang dimaksud sebetulnya digunakan kata lain ya sebelumnya itu yaitu demographic dividend ya. Nah, dividend itu karena kita investasi nanti kita dapat kembalinya. Dividen itu kembalinya. Oke. Nah, ini apa investasi kita untuk dapat bonus demografi? Yaitu ketika kita mulai dengan usaha untuk menurunkan fertilitas. Jadi kalau kita terlalu banyak, jadi waktu itu memang pemikiran dan gerakan yang ada mengatakan banyak anak itu gondeli gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan mempertahankan kemiskinan. Karena apapun modal yang ada harus dibagi di antara banyak anak. Ya. Jadi itu menjadi beban sekali. Nah, ketika itu turun, maka itu sebetulnya awal dari kemudian menjadi bonus demografi. Tapi secara khusus, definisinya itu mengatakan terjadi yang disebut bonus demografi itu kalau angka beban ketergantungan itu di bawah 50. Apa itu angka beban ketergantungan? Yaitu rasio atau pembagian antara siapa sih yang ditanggung. Yang ditanggung adalah anak karena mereka masih perlu banyak investasi di awalnya tentu saja di kesehatan dari lahir gitu ya, dan akan terus kemudian juga dengan pendidikan. Nah, itu yang nanggung siapa ya? Orang tua gitu ya. Nah, inilah yang
menjadi beban bagi orang tua. Kemudian ketika sudah menjadi berumurnya ya terserahlah mau menghitungnya gimana, 60 ke atas atau 65 ke atas. Saya pakai 65 ke atas. Itu tidak ada yang tetap. Nah, jika yang menjadi tanggungan ini ya, yang anak dan yang lansia ditanggung oleh yang masih kerja sebelum pensiun, yaitu kita gunakan yang gampang aja dah. Dewasa waktu itu 15 tahun ke atas, kalau sekarang 18 ya, dulu sih 15. 15 ke atas sampai 64. Ya, jadi pembaginya 15 sampai 64. Pembilangnya yang anak dan orang tua. Kalau itu nilainya di bawah 50, maka inilah periode yang disebut beban bonus demografi itu. Menurut proyeksi penduduk terakhir, karena BPS selalu membuatnya untuk Bappenas, karena Bappenas yang harus menghitung anggaran. Anggaran sangat ditentukan oleh jumlah penduduk. Jadi kalau Jakarta dapat lebih dari Papua, ya Papua kan penduduknya hanya berapa. Jakarta saja kotanya lebih banyak dari sana. Oke, jadi Jakarta harus dapat lebih banyak. Itu yang menentukan adalah jumlah penduduk, jadi selalu diupdate. Tahunnya kita kan mulai menurunkan fertilitas dengan BKKBN sejak ya boleh dikatakan tahun 70-an lah. Itu karena waktu itu kita ada dana juga dari minyak dan bisa bergerak lah. Nah, mulai diturunkan. Dan makin lama makin turun. 2 anak cukup. Ya, oke, turun terus. Tapi belakangan penurunannya tidak berlanjut. Penurunan fertilitas tidak berlanjut sehingga ini periodenya jadi makin lama makin panjang. Sekarang berdasarkan perhitungan terakhir yang disebut bonus demografi ketika angkanya di bawah 50 tahun 2010 sampai 37. Jadi kita sebetulnya baru sepertiga, melewati sepertiga, masih ada 2/3 periode. Kalau fertilitasnya makin tidak turun, akan diperpanjang lagi. Tapi sementara ya sudahlah, sebelum 45. Oke? Nah, yang ingin saya tekankan adalah, jadi karena fertilitas turun, tentu saja yang jumlah anak kan akan turun. Dan ini nanti saya gambarkan ya. Jumlah anak turun, yang naik cepat, makanya dikatakan bonus demografi adalah yang usia kerja 15 sampai 64. Ya. Itu naik dulu, nanti juga akan turun. Ini turun, ya, yang naik adalah yang lansia. Jadi ketika Prof. Bambang Brojo menjadi Menteri Bappenas, beliau sering mengatakan, diharapkan kita akan menjadi kaya sebelum menjadi tua. Apakah harapan itu akan terjadi sekarang? Tentu saja menjadi tanda tanya. Yang tidak bisa direm adalah penduduk. Itu yang menjadi masalah. Ya. Jadi kalau ini jumlah anak sudah turun terus, jumlah yang akan di dalam usia kerja nanti akan turun,
lansia terus naik. Yang paling parah di dunia adalah Jepang. 28% itu lansia. Itu sebabnya robotics di sana sangat berkembang ya. Oke, jadi inilah. Sementara yang saya mau kembalikan ke bonus demografi dan apakah kita bisa jadi kaya sebelum menjadi tua. Jadi sebelum COVID ya, sebelum COVID, harapan ada karena banyaknya itu kelompok usia Anda, millennials. Tapi millennials jangan lupa, tahun 45 Anda sudah menjadi tua. Itu yang tidak ada yang ngomongin. Millennial kira, you know, we will continue. Ya kan? Sedangkan 45 itu tinggal berapa tahun, sudah menjadi tua. Juga sudah menjadi beban. Jadi jangan harap hanya yang tua sekarang menjadi beban. You too will become. Jadi itu yang ingin saya tekankan, bahwa the millennials of today itu menjadi lansia ketika kita seabad merdeka. Nah, jumlah yang usia kerja itu banyak. Kita di akhir itu sebentar ya, tahun 2033 penduduk Indonesia itu menjadi 300 juta sudah. Besar. Kalau dulu, jadi dulu ya sejarahnya saya boleh kembali ya. Soekarno maunya yang banyak. Ya. Kemudian ada era kalau anaknya banyak menjadi beban dan terus miskin. Soeharto datang, kita mengurangi anak. Dan terus berusaha mengurangi anak, tetapi kan anaknya sudah banyak juga yang sudah dilahirkan. Jadi itulah yang akan tumbuh terus. Tahun 32 ya, ini mungkin yang ancang-ancang juga yang tahun-tahun yang penting ya. Kalau tidak ada standar, tidak ada kepastiannya, terserahlah maunya tentang penduduk yang tua tuh seperti apa sih, gitu ya. Penduduk tua ada yang mengatakan kalau yang lansia 7%. Kalau lansia 7% itu akan sudah terjadi tahun 32. Hanya 12 tahun dari hari ini. Sudah 7%. Tapi ada juga yang mengatakan, dan 7%, lebih baik 10%. Oke, kapan 10%? 10% itu tahun 33. Itu akan terjadi, bukan, 7% itu tahun depan. 21 sudah 7%. 10% tahun 32. Dan itu bebannya besar kalau yang usia kerja tidak produktif, tidak bisa menghasilkan. Okay? Jadi itulah gambaran tentang bonus demografi dulu, ya. Apa sih yang dimaksud itu? Saya hanya ingin mengatakan, ya itu baik karena tumbuhnya yang harusnya bisa mendorong perekonomian itu kalaunya ini yang tidak disebut, karena yang dibicarakan hanya jumlah orangnya. Kalaunya adalah modal manusia. Dia sehat, jadi gizinya baik, dan pendidikannya baik.
Oke. Nah, pendidikan itu nanti saya bicarakan bukan angka. Oke. Baik, berarti dapat disimpulkan bahwa bonus demografi adalah buah dari upaya menurunkan fertilitas yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, yang hasilnya dapat diukur dengan melihat angka beban ketergantungan, atau yang seperti Ibu bilang tadi, rasio antara siapa yang ditanggung dan yang menanggung. Jika angka beban ketergantungannya di bawah 50, maka itu dapat disebut sebagai bonus demografi. Nah, tadi juga saya catat bahwa bonus demografi akan mulai berkurang manfaatnya seiring dengan Indonesia yang menuju penduduk tua. Apa itu penduduk tua? Nah, ini juga beragam. Ada yang mengatakan penduduk tua adalah ketika jumlah populasi lansianya sekitar 7% dari total populasi. Namun ada juga yang mengatakan 10%. Jika berpatok pada yang 7%, maka itu sudah akan terjadi tahun depan atau tahun 2021. Sementara jika berpatok pada 10%, itu akan tercapai pada tahun 2032. Nah, jadi apa yang bisa kita tarik dari sini adalah penting bagi usia produktif sekarang memanfaatkan bonus demografi ini agar mereka bisa kaya sebelum tua. Karena bagaimanapun juga mereka sendiri nantinya akan menjadi beban di masa depan. Nah, pertanyaan berikutnya akan sedikit berkaitan dengan yang pertama. Ini terkait bonus demografi, Bu. Ada beberapa pandangan mengenai bonus demografi. Ada yang mengatakan bahwa bonus demografi pasti akan memberikan keuntungan yang mutlak. Ada yang mengatakan juga bahwa bonus demografi sifatnya relatif. Dalam artian bisa menjadi peluang, bisa pula menjadi kutukan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, melihat kondisi Indonesia saat ini, bagaimana pandangan Ibu mengenai hal ini? Kalau saya, tentu saja yang saya lihat adalah peluang. Inilah hari depan kita. Kalian tuh hari depan kita. Jadi, lihat kalian ada harapan. Oke? Nah, tapi tentu saja pertanyaannya apa semuanya kayak begitu. Karena jangan lupa, jumlah yang umur 15 sampai 64 itu jumlahnya tuh 208 juta. Itu sekarang ya, 208 juta. Mereka semuanya sehat kah? Mereka semuanya terdidik kah? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Kalau tidak bisa semuanya, apakah kalian anak muda seperti Anda itu akan bisa membawa yang lainnya, mengangkat lainnya, ya. Nah, apa yang dibutuhkan? Sementara yang dibutuhkan itu, bentar ya, saya ingin kembali ke angka lagi, karena yang tadi kan saya katakan jumlahnya tuh 208. Dari seluruh penduduk Indonesia, itu mereka kelompok umur itu besarnya seberapa? 68%. Itu kan besar sekali ya. Jadi itulah kelompok umur kalian itu yang harus menarik yang lainnya nih. Bisa nggak nih? Menarik dirinya sendiri, bisa nggak? Lebih-lebih yang lainnya nih. Oke, jadi itulah pertanyaannya. Kalau lihat kalian pasti bisa, sudahlah ya. Tapi mungkin untuk kalian bisa, itu kan tidak tergantung dari kalian saja, right? Tetapi tergantung dari perekonomiannya tuh memungkinkan tidak. Sekarang sebetulnya ada kesempatan itu. Itu sebabnya saya positif tentang peluangnya tuh ada. Mengapa saya katakan itu? Di sini mungkin ada hubungannya dengan COVID, yaitu perang dagang
antara Amerika dan China. Oke? Perang dagang ini menyebabkan, jadi saya juga baru tahu dengan meledaknya Wuhan ini, saya baru sadar, anak saya juga bilang, semua orang dari semua negara, kalau dia mau bikin sesuatu, dia kirim ke Cina, bisa jadi. Gitu. Mereka akan bikin, dan banyak. Makanya dikirim ke Wuhan semua. Di Cina tuh ada banyak Wuhan, katanya anak saya. Ya, jadi Wuhan tuh tidak satu-satunya tempat. Tapi itu Wuhan jadi menarik sampai lebih besar dari Jakarta. Oke. Sebagai kota industri, mereka bisa terima order dari seluruh dunia. Baru sekarang kita tahu bagaimana sedunia itu tergantung pada China. Bukan main itu. Ya. Nah, sekarang Amerika mengatakan kita mau lepas dari, karena Cina terlalu banyak meraup keuntungan dari kita. Nah, terus yang lainnya ikut-ikutan. Akibatnya perusahaan investasi yang dibuat di China akan keluar dan akan cari tempat lain. Sekarang yang akan bersaing adalah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Karena di sanalah banyak penduduk yang memang cari peluang. Kita semua sedang bersaing untuk cari peluang. Awalnya tentu saja kalau dari Cina yang dekat sana apa? Ya Vietnam. Tapi Vietnam punya ya negatifnya. Di Vietnam adalah itu banyak investasi China juga. Jadi kalau mau menolak China harus ke tempat lain. Sehingga Asia Tenggara ini menjadi pilihan, tetapi kita juga ya Malaysia, Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia. Tetapi yang lainnya siapa? India. Jangan lupa. India itu penduduk terbesar kedua di dunia. Dan ada nih Pakistan, Bangladesh, ya. Itu banyak. Anak saya waktu di Amerika, dia bilang temannya kalau mereka perlu sesuatu, program misalnya, telepon aja ke India. Tidak ada biayanya, tuh hanya telepon, coba. Dan akan sampai di sana karena software. Ya. Jadi tidak ada biaya pengiriman, nggak ada apa. Sampailah di sana, bukan main ini dunia sekarang. Tapi hampir tidak ada ke Indonesia. Kalau untuk software diperminyakan, kan yang besar tuh minyak ya. Karena harga minyak meningkat, Amerika juga sumur-sumurnya yang udah tua itu diusahakan kembali dan mereka dapat memperoleh itu. Nah, inilah kesempatan kita. Kita bisa nggak jualan? Karena sampai sekarang kalau kita lihat, jadi untuk saya bisa menguntungkan kalau perekonomiannya jalan. Oke? Kalau hanya jumlah orang itu tidak. Nah, sekarang kita rasakan, kitanya nih bangsa kita, ya bangsa Indonesia, merasakan akibat COVID ini, kelemahan kita. Saya lihat kelemahannya adalah, tentu saja akibatnya semuanya sama ya, yaitu pekerjaan yang tidak ada. Kalau kita di Indonesia yang kita rasakan itu akibat dari COVID itu, misalnya di ojol, begitu luasnya. Kalau presiden kan mengatakan jangan anggap remeh gitu.
tetapi mereka tidak ada kepastian. Sama sekali tidak ada. Itu high risk. Mereka harus tanggung sendiri, mereka tidak ada upah minimum, tidak ada tunjangan, tidak ada asuransi, tidak ada apa-apa. Semuanya itu risiko ditanggung sendiri. Sedangkan yang negara kaya itu, kenapa sih dia kaya? Oh, dia kaya karena sebagian besar penduduknya memiliki pekerjaan tetap. Memiliki, ada tunjangan, ada asuransi. Kalau di Eropa nggak ada yang kelaparan. Kalau di Amerika ada, tapi kalau di Eropa nggak ada yang kelaparan. Karena sangat sosialistis. Kita antaranya nih. Tapi memang kita belum mampu memikirkan dari demand side. Kita selalu supply side. Ya, untuk membangun apa? Ya kita tingkatkan angka partisipasi sekolah supaya semuanya sekolah. Wah, kok angkanya terlalu rendah ya. Kita tambahin aja dah. Yang lulus paket A, paket B, paket C. Ya sebetulnya nggak sekolah kan ya. Dia hanya ikut tesnya. Oh, yang pesantren kita masukin juga. Ya kita intinya sih membohongin diri juga. Karena lembaga-lembaga ini menyediakan pendidikan yang dia anggap ini yang inilah kita, pokoknya kita menjual ini ABC-nya dia. Apakah itu pesantren, apakah ujian apa. Kita jualannya itu les juga begitu. Apakah pasar perlu? Nggak, dia nggak pernah tanya. Pasar dia laku apa enggak? Gitu kan? Paket A banyak, karena banyak yang nggak punya ijazah, dia mau aja, dia ikut les, nanti dia bisa dapat ijazah. Jadi pasar dia laku, betul. Tapi apakah hasilnya yang dibutuhkan untuk dapat pekerjaan? Enggak. Sampai sekarang kan umumnya nggak ada. Anda coba Anda refleksi diri, ya. Saya sangat terkesan ketika ponakan saya pulang dari Amerika. Memang dia sekolah di tempatnya kenalan saya di Amerika, ya. Oke. Dia pulang, dia bilang, "Tante, saya sekarang bisa A, B, C, D. Kamu punya pekerjaan nggak untuk saya?" Oke. Mahasiswa saya lulus. Dia bilang, "Bu, saya bisa nggak kerja tempat ibu? Tapi diajarin dulu ya. Kamu masih ingat nggak waktu kamu lulus? Kamu merasa mampu nggak? Atau merasa saya belum bisa apa-apa?" Jualannya kan beda. Harganya kan beda. Ya? Jadi itulah. Jadi waktu dia pulang, harga dia kan beda daripada orang lain yang bilang, "Saya nggak bisa apa-apa nih." Yang satu bilang, "Saya bisa ABC." Jadi itulah ya, kepercayaan diri nggak ada. Karena apa? Semua saya bilang dijejelin. Saya suruh mahasiswa saya cari sendiri. Ya, saya tidak mau kasih tahu. Karena saya kasih tahu, dia juga asal-asalan aja. Ya, jadi belakangan saya suruh dia cari sendiri. Saya suruh baca, karena untuk saya yang penting baca dan tulis. Ya, tentu saja bukan baca itu bukan mengejak gitu ya. Karena
inilah yang terjadi. Saya berikan contoh, saya pernah mengadakan survei di pabrik sepatu Nike. 75% lulusan SMA. Waktu itu SMK belum laku, sudahlah. Jadi SMA. Saya kira saya bisa survei klasikal. Saya kumpulin di kafetaria, dia ngisi aja, sudahlah. Tidak bisa. Harus 1-5. Satu yang membacakan, ngajarin, paling 5 responden. Itu maksimum. Kenapa? Nama. Dia nggak bisa. Dia edat. N-A-M-A. Kan nggak, waktu istirahatnya kan habis. Itu kan kalau gitu anaknya. Nama, umur, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, mulai bekerja kapan. Karena kalau survei begitu kan kita bikinnya pertanyaannya sependek mungkin, tapi berisi mungkin, gitu ya. Tidak bisa baca. Terus saya tanya, kok nggak bisa baca sih? Katanya lulusan. Bu, kita sejak lulus belum pernah buka buku. Saya kerja di sini sudah 10 tahun. Bagaimana saya bisa baca, Bu? Ya. Nah, inilah yang banyak. Kalau itu pekerjaannya, saya tidak begitu antusias dengan pencapaian menjadi kaya sebelum tua. Oke, jadi contoh hidup untuk saya gitu. Oke. Jadi yang saya harapkan, bagaimana kita bisa sampai kalau pemerintah berperan lebih fokus pada demand side. Oke. Pekerjaan itu yang penting adalah itu ya. Peluangnya ada, asal saja dibangun modal manusia. Oke? Baik, berarti Bu Mailing melihat bahwa Indonesia masih punya peluang untuk bisa memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik. Namun, peluang itu harus bisa dilihat dengan jeli, salah satunya dengan melihat adanya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengundang investor agar datang ke Indonesia. Namun sebelum itu, penting bagi Indonesia untuk menyiapkan tenaga kerja atau angkatan kerja yang skillnya dibutuhkan oleh pasar. Jadi bisa bersaing dengan negara-negara di Asia Selatan maupun negara-negara lain di Asia Tenggara. Nah, berikutnya Bu, tentu negara kita berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, apakah upaya tersebut akan dibarengi dengan pembangunan yang berkelanjutan, Bu? Bagaimana pandangan Ibu mengenai hal ini? Oke. Jawaban saya itu saya lihatnya dari segi makro ya. Lebih ke makro, apa yang kita lakukan mungkin kitanya ini lebih banyak ke pemerintah. Ya. Jadi lebih ke kebijakan. Menurut saya sudah singgung tadi sebetulnya, kita terlalu supply side oriented. Tadi sudah saya katakan kan, saya bisanya ini, ininya saya jual. Tidak dari satunya. Pasar tuh perlunya apa? Itu yang diperlukan terlebih untuk kelompok umur yang usia kerja, karena dia perlu kerjaan. Jadi harusnya yang disiapkan, ini disiapkan untuk memenuhi permintaan dari yang punya kesempatan kerja. Dia perlunya apa sih? Dia tuh perlunya orang yang tahu matematik. Berapa yang tahu matematik? Ya? Matematiknya seperti apa? Wah, matematiknya seperti ya zaman sekarang.
yaitu harus mampu big data. Itu jarang sekali yang ada. Oke, kalau jarang sekali yang ada, kita harusnya memperbanyak nggak ada omongan itu, plus nggak ada. Oke, kita juga perlu bisa kerjasama. Ya. Yang sangat diperlukan, kalau dahulu tuh kita semua dan saya mempelajari kurikulum, itu sangat terkotak-kotak. Pemerintah juga sangat terkotak-kotak, lulu buat gitu. Tidak bisa kerjasama. Ya. Nah, ini akan menjadi masalah karena harus bisa kerjasama ke depan. Saya suka contoh yang saya diberikan dalam salah satu tulisan, yaitu bikin film Disney. Itu untuk kan itu banyak boneka gitu ya. Tapi untuk bisa menggambarkan gembira. Gembira tuh kayak apa? Semuanya kan dari wajah. Matanya tuh seperti apa kalau gembira? Kupingnya tuh gimana? Mulutnya? Loh, siapa yang tahu? Yang bikin cerita, oh dia harus gembira, mungkin sastrawan ya. Dia yang bikin cerita nih. Terus, loh, kalau gembira gimana ya? Nah, itu kemungkinan psikolog. Tetapi yang tahu ukuran, perbandingan ukuran tubuh, mungkin juga bukan psikolog, mungkin juga bukan sastrawan. Dia kan perlu orang yang tahu apakah dari kedokteran, apakah biologis, saya nggak tahu. Tetapi mungkin juga, oh dia akan gembira jika ada kembang. Kalau ada kembang, raut mukanya seperti apa? Tapi kalau dikasih permen, seperti apa? Itu semuanya memerlukan keahlian berapa banyak. Yang saya sebut saja sudah berapa banyak. Yang jangan lupa, akhirnya harus jadi satu gambar. Kan nggak bisa, lo bikin kupingnya aja ya, nanti kupingnya ditaruh di mana? Apakah akan cocok dengan mata atau mulutnya? Jadi kan harus bisa, ya saya ahli gambar kuping, untuk bonekanya seperti apa, tetapi kuping saya ini apakah gembira apa sedih? Yang lainnya gambarnya gembira, ini sedih. Saya nggak tahu lah apa turun kayak gimana gitu ya. Nah, itu memerlukan kemampuan semua. Nah, jadi juga kalau saya sangat terkesan dengan tadi pagi di Kompas. Saya lihat ada foto besar tentang bagaimana di satu kampung ya, di ujung jalan, kami tidak mau rapid test, tidak mau swab, tidak mau. Tapi baru akhirnya, jadi di TV semalam sebelumnya saya lihat ribut semua. Karena ada orang dari, ini di dekat Makassar, mengambil mayat yang katanya meninggal karena corona, diambil ramai-ramai, dibawa pulang. Oke? Semua rame lah. Pusing kan bagaimana ini nanti trasernya segala. Oke? Tapi adalah si wartawan Kompas yang tanya, kenapa kalian nggak mau? Apa yang terjadi? Dan dia yang menulis mengatakan bahwa mereka tidak mau ada tes itu karena kalau sampai bagaimana nanti orangnya dibawa ke rumah sakit. Kalau dibawa ke rumah sakit, kita taunya disuruh bayar tuh rumah sakit. Jadi saya belum pernah dengar itu di
TV dibahas seperti itu, bahwa masalah di rakyat adalah tiba-tiba dia utang. Ya dia lebih baik ya sudahlah, kalau meninggal kita urus saja, tetapi kita tidak utang dan akan diuber terus kan. Jadi ini kan perlu kerjasama, bahwa ada yang tahu itu masalah keterbatasan itu, harusnya yang BPJS juga tahu, tetapi kan tidak. Jadi inilah ya, pengkotak-kotakan. Pasti kamu banyak contoh. Pengkotak-kotakan itu tidak boleh di depan. Oke, harus mampu. Nah, inilah dari segi penawaran itu untuk saya kemampuan. Kemampuan yang bukan hanya harus tahu matematik. Untuk saya matematik, apa sejarah, apa komunikasi, itu bahannya. Tetapi tujuan saya harus bisa membaca, harus bisa menulis, harus saya harapkan bisa bertanya. Dan nanti bisa memecahkan masalah. Karena itulah yang diperlukan. Dan masalahnya dipecahkan rame-rame. Ya, inilah. Jadi it's skills yang diperlukan dengan juga topik. Itu satu paket. Jadi bukan tersendiri. Jadi itulah dari segi penawaran yang tidak pernah dibahas. Oke, nanti bahannya akan saya bicarakan lebih lanjut. Kedua adalah dari segi investor. Bagaimana ini bisa terjadi, pembenahan itu bisa dilakukan. Investor terlalu banyak sekali keluhan. Ya, jadi Jokowi menghendaki lebih banyak investasi, ya kan? Tapi investornya kok pada nggak datang nih. Datangnya hanya ke bursa. Karena kalau ke bursa ada ribut-ribut dia cabut lagi kan. Tapi untuk FDI, Foreign Direct Investment, jadi dia bikin pabrik ke apa, itu lebih jarang. Dan yang keluar apa? Iya, boleh-boleh aja pusat sudah bilang iya, tapi di daerah enggak. Gitu. Kita kan kalau mau buka pabrik kan perlu tanah. Urusan tanah tuh setengah mati susah. Ya, nanti diperjualbelikan. Saya juga kena. Saya beli tanah karena dulu saya disuruh teman-teman, Mei, hidup tuh tidak hanya untuk makan. Saya kalau dapat duit, oh kita jajan yuk. Jadi teman saya bilang, kamu tuh nggak bisa begitu terus. Emangnya kenapa? Kamu harus investasi. Jadi saya harus apa? Beli tanah sama saya. Tanah saya diperjualbelikan. Dijual berkali-kali. Jadi tahu-tahu udah hilang lah. Karena orang lain juga punya sertifikat yang sama. Itu terjadi. Ya. Jadi tanah. Kemudian juga infrastruktur. Ya. Oh, yang dipermasalahkan Pak Jokowi diantaranya, ya, yaitu tentang peraturan perundang-undangan tenaga kerja. Pesangonnya tuh tinggi sekali, sangat tinggi, bisa puluhan bulan loh. Saya pernah dengar keluhan dari teman, bagaimana ya? Saya tuh perlu orang untuk 10 hari. Tapi di samping saya harus, karena kalau 10 hari rate-nya jadi lebih tinggi, setelah itu saya harus kasih pesangon. Jadi harusnya dia perhitungkan. Kalau saya dengan uang itu, saya di luar, saya dapatnya jauh lebih banyak. Dengan harga yang sama. Ya, karena mereka nggak ada aturan kayak ginian. Oke, jadi peraturan tenaga kerja is
untuk saya kalau belajar tentang labor, it's lock out. Jadi orang yang di dalam tidak mau orang luar masuk ke dalam. Pokoknya kita harus dilindungi, ya. Karena kalau dirubah nanti orang lain pada masuk. Jadi mereka juga tidak mau. Tapi itu sangat memberatkan dan itu akan menghambat. Ya, lebih baik ke India, lebih baik ke Bangladesh. Sana juga udah bahasa Inggris kan, lebih gampang. Oke. Jadi kemudahan dan kemurahan. Kemudian saya mau akhiri bagian ini di investor. Kalau dari katakan investor Amerika nih, mobil mau kemari. Jangan lupa bahwa perakitan mobil itu dan pembuatan parts itu sudah 4 atau 5G. Kita 3G aja masih susah. Ya. 3G itu kan yang ban berjalan. Ban berjalan kita diajarin untuk meniru. Tapi kalau sudah cari jalan baru, susah kita. Karena kita nggak pernah diajari. Ya. Bukannya kita bodoh, tapi kita nggak diajarin. Jadi susah ya. Ada teman saya, dia buka untuk kembang, cut flowers, di Sukabumi sama di Vietnam. Akhirnya dia tutup sini. Di Vietnam dia bilang lebih murah saya. Lebih murahnya karena orang Vietnam dia mau coba-coba. Oke, memang jam kerjanya jam sekian sampai jam sekian. Tapi kalau dia gagal, dia akan coba nanamnya diperbaiki cara menanam. Di sini nggak ada usaha itu, sehingga akhirnya lebih mahal di sini. Akhirnya dia bilang saya harus tutup di sini, saya teruskan di sana. Karena pasarnya kan di Belanda. Pasar kembang itu di Belanda. Oke, tidak harus kembangnya dibawa ke sana, tetapi dia bisa jualan ke seluruh dunia dengan hubungan dengan sana ya. Jadi cara kerja itu yang juga berbeda. Dan akhirnya itu tentu saja berhubungan dengan pendidikan kita. Pendidikan kita, saya harus kasih tahu ini. Kita, tadi saya katakan ya, pendidikan kita tuh lebih ke meniru. Makanya kamu masih ingat nggak kamu sekolahnya? Kamu ngapalin nggak? Masa kamu disuruh? Saya bingung juga, kamu disuruh tahu nama gubernur, apa wali kota. Gila tuh, wali kota kan nggak ganti-ganti melulu. Tapi kamu harus tahu dan mending dia hebat gitu ya. Kalau dia hebat meninggalkan sesuatu, kamu harus ingat gitu ya. Tapi kalau dia nggak meninggalkan apa-apa, ngapain kamu ingat-ingat? Dan masa kamu suruh ingat nama wali kota seluruh Indonesia, kan juga untuk apa gitu ya? Apakah kamu menambah pengetahuan atau ilmu karena itu? Jadi kalau dia menghasilkan sesuatu yang hebat, kamu harus tahu. Ya. Misalnya ini, siapa yang membangun Istora Senayan? Apa Istiqlal? Itu kan fenomenal. Sampai sekarang masih dan makin hebat aja tuh. Jadi semua itu dari zamannya Soekarno sampai sekarang masih ada tuh. Dan monumen. Ya, masih ada sampai hari ini. Hebat sekali. Jadi itu perlu diketahui, tapi yang kebanyakan sih juga kagak. Nah, hasil bagaimana kalian belajar? Seperti saya juga belajar, saya dulu kalau di keluarga saya
semua harus ekstrakurikuler sore. Kalau kakak-kakak saya semua sport, saya nggak bisa lah suruh sport, tenis kayak apa, saya nggak bisa. Jadi, tapi saya juga harus, akhirnya saya ke nari. Saya belajar Jawa, Bali, balet. Oke, setiap hari udah pergi kan. Karena ya kita semua harus begitu. Jawa dan Bali, gurunya berdiri di depan, kita semua harus niru. Terus saya pikir-pikir, iya ya, saya belajar. Kalau balet beda. Balet kita belajar gerak. Apakah kaki digerakkan, itu semua ada nama. Tarian merupakan rangkaian gerak-gerak ini. Apakah tangan, kayak kepala, kayak kaki, itu badan, miring ke kiri, ke kanan, muter, itu semua ada nama. Waktu saya belajar tari Jawa dan tari Bali, yang ada nama adalah tariannya. Jadi saya harus belajar seluruh tarian. Jadi, nah tarian itu diasosiasikan dengan orang tertentu. Kalau di balet, siapapun bisa bikin tarian. Kan conceptually sama sekali berbeda. Nah terus saya pikir-pikir, karena saya kan sekolahnya jauh sebelum kamu. Kamu udah beda dari gurunya. Saya lihat-lihat tuh buku, isinya seperti waktu saya belajar tari. Kamu akan harus ngapalin ini. Tidak ada di buku itu, karena saya harus nulis ya. Makanya saya minta buku-bukunya. Ngajar IPA. Tidak ada sama sekali saya pelajari di mana mahasiswa harus siswanya harus bertanya. Pernahkah, bolehkah siswa bertanya pada guru? Bapak atau ibu guru, mengapa katanya matahari selalu timbul di timur? Tuh, gurunya bisa jawab enggak? Akan bisa menerangkan tidak? Kemungkinan tidak. Mengapa saya disuruh datang ke kelas? Mengapa kita tidak bisa belajar di luar? Untuk apa sih kertas ini? Dan guru itunya harus menjawab. Kemungkinan guru itu bisa menjawab yang di luar buku itu kecil. Saya lihat di Indonesia Timur, impossible. Di samping itu, sekarang zamannya sudah berbeda. Waktu saya memang tidak banyak perempuan di dunia publik. Karena laki aja nggak ada tempat. Lebih-lebih untuk perempuan. Jadi perempuan diembat gitu. Tapi sekarang dunia sudah berubah, jauh lebih banyak perempuan di pasar kerja. Karena investor maunya juga lebih banyak perempuan. Sehingga beredarlah banyak sekali stereotip. Satu stereotip. Kalau yang kecil-kecil, yang teliti, nah itu perempuan. Maka akuntansi perempuan. Kedokteran itu 60% perempuan. Apa 65%. Ya. Arsitektur perempuan. MIPA perempuan kecuali teknik yang lebih laki. Yang lainnya semua. Tempat Anda perempuan. Ya. Nah, mengapa perempuan? Satu, untuk perempuan masuk ke UI lebih susah daripada laki dulu. Ya. Karena ada diskriminasi. Dan diskriminasi itu masih berlaku di banyak tempat lain. Yaitu, saya nggak tahu apakah Jakarta juga. Tapi kemungkinan di Indonesia Timur ya.
Karena apa? Di Indonesia Timur, ini jabatan, kepala sekolah itu jabatan kan, diberikan pada tim sukses. Tim sukses, kalau lihat di TV, laki. Ya. Jadi kapseknya laki. Tapi sekolah itu menjadi tergantung kapsek. Kapseknya itu punya ide, sekolahnya berkembang. Dia sangat maju pemikirannya, sekolahnya berkembang. Tetapi kamu coba cari kapsek yang perempuan, hampir nggak ada, sangat sedikit. Jadi guru-guru yang pintar tuh perempuan, tapi kapseknya laki, yang lebih bodoh daripada gurunya. Sekolah ini nggak bisa maju. I mean, what do you expect then? Nah, kalau ini tidak bisa dirubah, jadi saya harap kamu ngomong-ngomong, atau omongan ini didengar, bahwa aturan itu harus dirubah. Berikanlah pada yang paling mampu, paling sesuai. Jadi sistem pendidikannya harus dirubah. Dan kalau itu berarti perempuan, ya berikan pada perempuan yang lebih baik. Baik, jadi pada dasarnya kalau ingin menuju pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam lensa pendidikan, Indonesia harus bisa memperbaiki sistem pendidikannya agar bisa memproduksi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar. Selain itu juga, pemerintah perlu untuk menciptakan iklim usaha yang baik di Indonesia. Nah, ini mengantar kita pada pertanyaan berikutnya, Bu. Salah satu momok yang seringkali dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah rendahnya pertumbuhan produktivitas pekerjanya. Nah, bagaimana Ibu Mailing melihat hal ini? Saya setuju ya dengan itu, karena sepertinya kebanyakan pekerja yang diukur produktivitasnya, karena orangnya banyak, seperti di pabrik gitu ya, mereka tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Di sekolah mereka sudah, kemungkinan mereka ke sekolah yang terbaik kecil ya. Jadi sekolah yang lemah menghasilkan mereka. Kemudian di tempat kerja mereka juga tidak ada kesempatan untuk dapat pelatihan. Itu investor hampir tidak mau investasi di sana. Jadi dia maunya pokoknya yang cap jadi aja dah. Nah, kalau cap jadi ya tentu saja pekerjaan yang diberikan hanya yang bisa cap jadi yang dia bisa tiru. Tetapi tidak bisa diharapkan yang dia harus berpikir. Itu lebih banyak terjadi di kantoran, ya itu bisa. Jadi tapi kalau di industri kemungkinannya kecil. Ya. Juga industri di Indonesia tidak dikembangkan. Saya dengan teman-teman di IP sedang risau karena yang kita lihat, karena saya IP itu Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di situ kita berkumpul dari berbagai bidang. Saya juga baru tahu, saya bicara dengan komisi lain, apakah pangan, apakah mineral, ya, ataukah perkereta-apian atau apa gitu. Semuanya mengeluhnya, kita kan nggak bisa apa-apa, yang terjadi kan semua diimpor. Semua diimpor. Saya bilang gila itu, masa gula zaman Belanda kita terbaik di dunia. Sekarang kita impor mungkin paling banyak di dunia.
Jadi beberapa waktu yang lalu kan tidak ada gula karena import itu. Jadi sehingga memang sudah terjadi, tapi mungkin juga ada hubungannya dengan, jadi untuk menghasilkan sesuatu kita harus cari yang termurah, paling efisien. Oke? Nah, paling efisien apa? Seringkali bukan barang kita. Kita kan produktivitasnya rendah. Jadi membuat suatu barang kan mahal karena produktivitas kita rendah. Jadi ya udah, kan orang lain bisa bikin yang lebih murah. Kita beli aja yang murah. Terus ditipu juga kan? Karena kita nggak tahu. Lebih-lebih kalau belanja di China, itu sudahlah tipu-tipuannya kalah kan, nggak sehebat mereka tipu-tipuannya. Jadi di situlah kalau begitu apa yang dilakukan? Import saja, sehingga yang berkembang adalah importer kan. Sehingga pada suatu hari saya diminta jadi pembicara oleh teman yang penelitiannya banyak di padi-padian. Oke. Waktu itu beliau berkali-kali menggunakan kata krisis. Saya bilang, jangan Pak, jangan ucapkan kata itu. Emangnya kenapa sih? Emang krisis air, krisis ini. Saya bilang, begitu kamu sebut krisis, itu importer udah di depan pintu kamu. Kalau kamu krisis, dia bisa masukkan barang yang tidak kena krisis. Nah, itulah kelemahan kita. Akibatnya, kalau kamu lihat sekitar Anda, tidak ada barang produksi kita sendiri. Akibatnya kita tidak pernah belajar untuk jadi efisien. Industri kita yang besar nih ya, Astra, itu kan punyanya Jepang. Mobil Jepang. Ya ada, ya semuanya masih Jepang ya. China masuk dengan Wulan, ya apapun mereknya ya. China mulai masuk, tapi kan mereka semua masuk dengan modal besar, jadi dia bisa masuk. Mungkin yang awalnya dari kita adalah cosmetics, tapi apa sekarang kayaknya kita juga cosmetics hanya campur-campur hasilnya, ya. Kalau obat, industri obat cukup besar, pharmaceuticals dalam nilai. Tapi itu kan kita import aja, nanti kita tinggal campur-campur. Oh, jadi obat ini, jadi obat itu. Tapi kita tidak menghasilkan dari awal, jarang sekali. Adanya jamu-jamuan, Marta Tila segala, itu berusaha ya. Dan Antalgin, ya, itu juga berusaha dengan rempah-rempah yang kita miliki. Tapi yang lainnya kan praktis nggak ada kita. Katanya UMKM, saya tidak melihat hari depan dengan UKM. Oleh karena risikonya kita waktu tumbuh, kita tidak dibesarkan dengan ambil risiko. Coba Anda pikirkan, apakah Anda pernah dibesarkan, diajarkan untuk how to take risk, ya? Dan nanti menangkal kalau risikonya buruk, gitu, ya? Jadi kita nggak tahu, jadi kita enggak ambil risiko. Ojol itu high risk kan sebetulnya, dan itu terasa waktu PSBB itu. Jadi loh, kok jadinya begini?
dia tidak ada yang mendukung dia. Tapi itu sebetulnya semua masyarakat ya kayak begitu. Kayak Amerika juga kayak begitu kan. Jadi sekarang pengangguran itu kan tinggi sekali. Nah, kita harap dari UMKM. Tapi katanya UMKM yang menolong kita tahun 98. Kalau saya enggak percaya, karena UMKM tidak memberikan security, tidak ada security dari UMKM. Kalau saya bekerja untuk perusahaan mikro atau kecil, saya tidak ada security. Bagaimanapun juga saya bisa dilepas begitu saja. Menengah pun mungkin masih begitu. Jadi yang kalau menurut saya, kalau saya jadi pengambil keputusan, untung aja bukan saya, nanti kacau semuanya. Harusnya gini, yang saya dorong untuk tumbuh, kalau bisa, saya harus lihat dulu SDM kita. Bisa nggak yang menengah saya kembangkan? Kalau saya merasa bisa, itu yang saya kembangkan. Karena ini menghasilkan kesempatan kerja formal. Sampai sekarang, yang dapat gajian itu masih sedikit sekali. Saya tidak ada angkanya. Karena dicampur antara upah dan gaji. Ya. Tapi yang gajian itu sedikit sekali. Ya, pegawai negeri, DPR, DPR sama birokrat, oke? Dan di banyak daerah yang ada hanya itu, yang lainnya tidak ada pekerjaan tetap. Dan perekonomian itu bisa dikatakan maju kalau penduduk usia kerja bisa dapat pekerjaan yang diberi gajian. Itu jauh terlalu sedikit. Ini yang harus didorong. Apa yang diperlukan itu yang harus dipelajari. Kebijakan apa yang memungkinkan perusahaan menengah bergerak. Terlalu sedikit yang bisa bergerak. Ya. Sampai sekarang ya masih menggah-menggah gitu ya. Masih di benak orang banyak, saya nggak tahu datanya. Kalau saya tanya dari mana sih datanya, katanya dari koperasi. Kok koperasi bisa punya data? Saya bilang dalam negeri aja nggak mampu, kesehatan juga nggak mampu. Kok hebat amat koperasi bisa? Jadi jauh lebih banyak daripada BPS. Jadi saya nggak tahu juga. Katanya 95% kerja di, mungkin saya kayaknya kelebihan, jangan 95%, saya nggak tahu lah. Karena saya tidak bisa pilah-pilah. Berapa persen? Saya tahu, kalau saya pakai definisi yang dulu saja, itu hanya sepertiga dari tenaga kerja kita yang bekerja di sektor formal. Apakah mereka semuanya dapat gaji? Menurut saya tidak. Ya. Jadi kurang dari sepertiga dapat gaji dan security. Okay. Asuransi, dapat pensiun, itu kan security. Saya sekarang kan udah dapat pensiun. Kalau saya tidak kerja di pemerintah, saya tidak dapat pensiun. Oke? Nah, Anda coba lihat, nanti dapat pensiunnya. Tapi masih harus tunggu lama. Oke, milenial kan tahun 45, jadi
itu ya. Oke. Terus Mas, persiapan untuk menghadapi perubahan teknologi kurang. Ya. Apa yang diperlukan untuk persiapan itu saya tidak lihat dalam pembicaraan dan dalam kebijakan. Yang pasti dunia bergerak ke sana. Kita masih 3G, yang lainnya sudah 4G menuju ke 5G. Karena ini kan semua perlu ya, kabel-kabel segala kan perlu. Okay? The whole internet has to be there. Internet of Things itu kan 4G. Kalau 5G udah berubah lagi tapi jauh lebih cepat. AI akan berjalan, artificial intelligence, sehingga saya dikasih lihat sama anak saya membuat gambar. Jadi kalau dulu kita membuat gambar anak-anak tuh apa namanya, itu dari rentetan foto, still foto itu dibuat berjuta mungkin. Sekarang AI bisa real time, jadi bayangkan. Nah, kita kayaknya belum menuju ke sana. Apakah nanti karena itu industri pindahan Cina bisa kemari? Itu menjadi tanda tanya. Karena kita belum bicarakan, kemungkinan kalau tidak dia akan pindah ke ya Malaysia, ke India dan sebagainya ya. Oke, jadi yang perlu kita hadapi adalah perubahan itu. Berarti Ibu Mailing setuju ya bahwa pekerja di Indonesia umumnya memang kurang produktif. Dan hal ini kembali lagi disebabkan oleh kurangnya atau kurang berkembangnya sistem pendidikan di Indonesia. Nah, hal lain juga yang menjadi faktor penyebab adalah kurangnya upaya pemerintah untuk mengembangkan industri di Indonesia, sehingga kebanyakan dari kita hanya sebagai peniru dan bukan sebagai pioneer atau yang memulai, atau yang dalam artian mungkin bisa dibilang kurang bisa berinovasi ya Bu. Kemudian juga catatan Ibu tadi perlu untuk fokus pada pengembangan jenis-jenis perusahaan yang dapat memberi security atau keamanan dan kepastian bagi pekerjanya. Dan hal ini umumnya jarang ditemukan atau jarang disediakan oleh usaha-usaha kecil atau UMKM yang saat ini sedang menjadi fokus pemerintah. Nah, kemudian hal lain juga adalah pekerja kita yang harus disiapkan untuk bisa menghadapi perkembangan teknologi ke depannya. Nah, ini juga membawa kita pada pertanyaan berikutnya. Indonesia tentu dikenal sebagai salah satu negara yang cukup berkembang dalam segi ekonomi digital. Nah, bagaimana perkembangan ekonomi digital ini akan mempengaruhi upaya Indonesia menuju visi 2045? Bagaimana pandangan Ibu? Oke. Ekonomi digital itu di satu pihak sebetulnya mengakibatkan disrupsi ya. Jadi cara yang digunakan sebelumnya tiba-tiba itu sudah tidak bisa begitu lagi gitu kan. Dan terutama dengan COVID ini kehidupan kita sudah sama sekali diporak-porandakan dengan PSBB dan kerja dari rumah ya. Jadi itu merubah banyak sekali. Anda juga tidak ke kantor kan? Anda tidak ke kantor, saya tidak ke kampus. Dan saya juga tidak bisa ketemu untuk rapat. Oke. Tapi di lain pihak ya, apakah kita akan bisa, itu yang saya belum begitu mempelajarinya ya. Yang harus bisa diharapkan
oleh anak muda, ini pasti bisa yang pintar-pintar masalahnya. Tapi sebagian besar kan tidak pintar-pintar. Yang pintar-pintar ini akan bisa melihat kesempatan. Ya. Itu top dari semua bidang juga, yang top-top itu akan tahu. Bagaimana, kayaknya kita nggak bisa ada seperti itu. Kita harus merubah. Seperti tadi malam saya nonton di Metro. Ya. Ini artis di show-nya Andi. Ada artis dan kalau dia penyanyi ya. Nah, bagaimana ini membawakannya? Tapi kan kita juga harus cari dana. Jadi bagaimana bikin show? Mereka tahu, but you know, they're probably the top and the brilliant people. Yang lainnya akan hanya bisa meniru. Nah, itu yang sebagian besar ya. Apakah cukup untuk itu? Sedangkan yang diperlukan adalah harus mencari niche ya. Niche itu kan lowongan yang belum diisi oleh orang lain. Karena kalau sama orang lain, kamu hanya niru orang lain, sudah diduluin, kamu kemungkinan kamu keberhasilannya jauh terbatas gitu ya. Jadi itu yang akan menghambat. Tapi di samping itu saya ingin bawa kembali, tidak caranya harus dengan digital ya. Digital itu akan harus dipakai. Tetapi isinya apa itu? Yaitu ke depan adalah soal STEM. STEM itu adalah Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ya. Jadi hari depan adalah ke sana. Sehingga kita harusnya tidak boleh membedakan antara IPS dan IPA. Semuanya harus belajar. Apa arti STEM ini? Ini yang sedang saya pelajari untuk tulisan lain. Bagaimana sih Indonesia menerapkan pendidikan STEM? Rupanya belum. Karena yang saya lihat adalah STEM itu ada matematik sendiri, biologi sendiri, kimia sendiri, semuanya sendiri, dan terkotak-kotak. Sedangkan ke depan adalah integrasi dari semua. Seperti tadi contoh yang saya berikan. Tapi contoh tadi kan untuk menghasilkan suatu gambaran ya. Tapi ke depan adalah produk. Produk yang harus bisa menjadi rangkuman dari berbagai bidang ini. Kalau mau bisa maju. Presiden mengatakan kita coba, beliau sudah hentikan ekspor nikel. Ya nanti kita hentikan juga boksit dan semuanya sekaligus, kita dimusuhin terlalu banyak orang. Jadi satu persatu saja katanya. Tapi bisakah kita menggunakan nikel itu? Pasti diperlukan semuanya kan ini. Diperlukan sains, diperlukan teknologi. Bikin apa? Apakah mau bikin ini, apa bikin itu, apa yang mau kita bikin? Engineering, desainnya seperti apa? Math, hitung-hitungannya kan matematik. Bisakah semuanya itu kerjasama? Itu pertanyaan besar sekali. Saya sangat merasa ya di UI, di prodi saya, untung aja saya masih ada mahasiswa dari ekonomi Islam. Ya. Iya, saya harus tagih dia. Jadi saya jadi ingat. Jadi antar prodi di bawah satu kadep kita berusaha untuk ya saling bekerja sama ya. Tapi
apakah antara ekonomi akan bisa dengan FESEP? FESEP bilang, alah tuh ekonomi sombong aja gitu kan. Tapi nggak bisa kerjasama. Ekonomi suruh jualan aja. What does it take yang dihasilkan oleh apakah komunikasi atau politik untuk dijual loh ide kita. Gitu kan. Bisa nggak dia ngomong gitu sama ekonomi? Itu juga pertanyaan lain. Ya. Tapi inilah hari depan. STEM is the future. Tentu saja pengajarannya harus dengan teknologi digital yang sedang berjalan. Dan jangan lupa bahwa ada AI dan 5G. And that's going to speed up. Kamu nggak bisa berpikir karena itu it's real time perubahannya. So you are not given that luxury untuk berpikir. Waktu untuk berpikir itu nggak ada dalam 5G. Ya. Jadi kecepatan sangat diperlukan. Mampu nggak kita berpikir seperti itu? Bahwa ke depan dan sesudahnya ada 6G dan 7G, saya nggak tahu lagi lah berapa G nantinya. Tapi itu, dan kalau kita mau, jangan lupa, tadi kan saya sebut tahun 2045, akan ada 208 juta. What are we going to do? Ya. Saya ada teman yang dia CEO dari suatu yayasan pendidikan. Dan yang dia lakukan adalah mengajarkan leadership pada Capsec. Ya. Terus saya tanya, kamu ini programnya standar? Standarnya untuk siapa? Saya tanya. Mengapa Ibu bertanya begitu? Kamu pernah ke Indonesia Timur nggak? Kamu hanya di Jakarta aja. Di Jakarta sudah ke Al-Azhar atau kalau teman saya di fakultas, nggak ada yang ngirim ke sekolah negeri kan anaknya. Malahan makin banyak yang suruh anaknya belajar bahasa Cina. Karena 1 out of 4 persons is Chinese, so you better know Chinese. Jangan hanya bahasa Inggris. Ya. Jadi ke depan harus bisa dua bahasa itu yang akan mendominasi dunia. Tidak ada pilihan lain. Itu pasti akan terjadi. Jadi lebih baik kenal mereka juga. Nah, kedua gajah ini kita harus mengenal lebih baik dan juga STEM. Itu sangat kita butuhkan. Dan bahwa saya udah bilangnya ada 2 gajah. Kalau di Indonesia variasinya tuh banyak sekali. Apakah sistem standar itu yang baik? Menurut saya Menteri Pendidikan sudah mengumumkan Merdeka Belajar. Apa artinya kalau saya jadi guru di NTT? Apakah dia pernah lihat guru di NTT? Saya rasa belum. Apakah dia pernah bicara dengan untuk mencari mereka tuh taunya apa begitu? Kemungkinan juga tidak. Ya, itu beda antara orang tua dan orang muda gitu ya. Pengalaman saya pasti jauh lebih banyak dari dia. Mereka waktu belajar bahannya sangat minim. Mereka lebih lagi suruh ngapalin aja. Tapi ada beberapa yang gini ya, untuk bisa maju harus berkorban, harus bersedia berkorban, yaitu mungkin perlu biaya. Biayanya dari mana?
Mungkin saya bisa tidak makan hari ini untuk saya bisa pergi ke sana. Dan dia harus bersedia untuk tidak makan hari ini, untuk bisa ke sana menimba ilmu dari siapa kayak gitu ya. Jadi itulah yang orang itu, kalau ada yang seperti itu yang akan jadi. Berani berkorban, ambil risiko untuk mencapai hasilnya lebih baik. Nah, kita nggak pernah diajarin untuk begitu kan? Mana ada. Mempertanyakan, Pak Menteri, apa sih itu artinya? Tahu nggak kita seperti apa di sini? Ya nggak usah cara begini. Ya. Tapi bisakah Pak Menteri mengajarkan kami di sini yang tidak ada apa-apa? How do we do it? Jangan hanya orang Jakarta dong. Gitu ya. Apa sih bedanya orang Jakarta, guru Jakarta sama kita? Bagaimana? Apa artinya merdeka belajar gitu? Merdeka mengajar. How do we do that? And I'm not sure. Jadi saya bilang, kalau saya jadi kamu, saya akan tentukan segmen yang ingin saya tuju. Karena kamu hanya berdua, pasti kamu tidak bisa banyak. Tapi kalau saya jadi kamu, saya mau keberhasilan. Kalau saya mau berhasil, saya nggak akan bisa banyak-banyak. There is my risk. Bagaimana saya bisa berhasil? Apa yang perlu saya lakukan, itu yang kamu jual. Karena kan yayasannya pasti ada bosnya kan. Nah, bosnya kan harus setuju. Tapi dia kan sudah harus mikirin dulu gimana, how does he build his argument pada bosnya ini. Yang kemungkinan bosnya juga sekolahnya lebih banyak dari dia. Oke, jadi jualan dengan bicara. Itu yang kedua. Jadi dengan perkembangan dunia digital saat ini, Ibu Mailing melihat bahwa orang Indonesia harus bisa melihat peluang dan menciptakan sesuatu yang baru dari peluang tersebut. Dalam artian bisa berinovasi. Dan tentu saja tidak hanya menjadi peniru belaka. Kemudian yang juga saya catat tadi, Ibu mengatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih cenderung terkotak-kotak. Padahal ilmu itu saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu perlu untuk diintegrasikan. Dan pemerintah juga perlu untuk fokus pada pengembangan ilmu STEM. Karena ilmu ini akan sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Kemudian juga orang Indonesia perlu untuk belajar bahasa Mandarin dan bahasa Inggris agar bisa lebih kompetitif. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir, Bu. Saat ini kita sedang dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Nah, bagaimana menurut Ibu COVID-19 ini akan mempengaruhi upaya Indonesia menuju visi 2045? Jika ia benar mempengaruhi, apa saja perubahan yang terjadi, apa pembelajarannya, dan bagaimana Indonesia sebaiknya menyikapi hal tersebut? Sudah pasti ya, Indonesia itu terpengaruh oleh COVID-19 karena COVID, sebetulnya kita sudah terdisrupsi oleh teknologi yang masuk. Kita jadi anggota pasar dunia dan dunia sudah berubah. Kalau kita tetap mau mencari tempat kita di dunia, kita harus mengikuti dunia. Dan itu berubah bagaimana kita mengikutinya. Waktu itu saya menggunakan kata disrupsi itu, saya bilang sama teman-teman, saya rasa kita tetap pertama. Baru setelah kita Pak Renald Kasali menggunakan kata disrupsi. Tapi kita dulu. Jadi saya bikin buku judulnya Disrupsi. Ya. Disrupsi waktu itu berhubungan dengan dunia digital. Yaitu saya belajar dari penelitian saya, desktop. Saya ada satu buku yang sangat menarik saya.
Dan judulnya itu yang paling menarik. Judulnya adalah An Avalanche is Coming. Tahu, avalanche itu ketika salju mencair, jatuh. Pikir apa ini? Masa di pendidikan ada kayak gituan? Jadi saya pelajari, dan katanya itu sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang memungkinkan yang akan merubah cara mengajar, yaitu lewat MOOCs. MOOCs itu mahasiswa pesertanya tidak dibatasi oleh tembok, tidak dibatasi oleh batas negara, tidak ada batas, bisa seluruh dunia. Dan memang contoh yang diberikan memang demikian. Seseorang pengajar waktu itu, dia mengajar di Stanford, dia bikin suatu kuliah dan dia kaget sendiri karena pengikutnya 160.000 apa begitu pokoknya. Wah, kalau disuruh bayar $1 saja sudah $160.000 dari satu mata kuliah. Ya, kalau dia ngajar di universitas dapatnya berapa? Jadi setelah itu dia bilang goodbye sama Stanford dan dia buka perusahaannya sendiri. Jadi itu pengenalan saya pada disrupsi di pendidikan. Ya. Dan disrupsi ini akan terus terjadi. Kemudian datanglah COVID. Saya lihat saja di dunia pendidikan, ya, dampak dari COVID ini. Saya di UI, kampus ditutup sama sekali, dan kita harus menggunakan digital technology. Saya bilang saya konservatif, saya nggak bisa itu. Kalau saya suruh mikirin terlalu banyak nanti saya pusing sendiri. Jadi saya tidak mau pakai Zoom. Kalau Zoom itu saya ikut orang lain. Kalau saya suruh jadi administrator, saya tidak mau. Kemudian juga mahasiswa keberatan karena makan pulsanya Zoom itu. Oke, kalau begitu apa? Karena setengah semester kan kita kenanya. Oke, kalau begini kalian keberatan nggak? Yaitu pakai WA dan pakai email. Oke, mereka harus serahkan tugas ke saya dengan email, tulisannya dengan email, komentar saya pakai WA. Dan menariknya, saya kan tadi mengeluh tentang tidak pernah bertanya, tidak pernah berkomentar. Itu bisa. Saya tidak pelajari mengapa, tapi saya rasa karena tidak ada tekanan sosial, ya, dari teman. Mereka, sedangkan sebetulnya kan ada, kan semua orang bisa lihat tulisannya, tetapi itu nggak apa-apa. Mungkin fisiknya yang sangat menekan. Jadi dengan saya coba sekali, saya yang lelah sekali. Karena saya harus konsentrasi, bukan main, ya. Untuk saya kan semuanya lewat saya. Tapi saya begitu bangga bahwa kok saya salah gitu, ya. Saya salah menyangka mereka tuh nggak mampu. Mampu, hanya caranya yang mereka menghambat mereka secara sosial. Kalau secara tertulis bisa, dan saya buat supaya selalu ada, bukan rangkuman, saya tidak mau. Saya minta keseluruhannya mereka harus kumpulkan salah seorang dan di email dibagikan ke semua. Jadi semua orang tahu siapa yang menulis apa. Dan itu bisa. Di akhir mereka berterima kasih sekali
kepada saya. Karena mereka tidak pernah dipaksa seperti itu. Ya. Saya tidak mau kasih kuliah, tapi saya suruh mereka baca dan saling komentar dan bertanya. Dan itu bisa sampai bolak-balik gitu. Jadi saya bangga sekali karena saya berhasil menggugah mereka. Ya. Saya bangga karena saya salah pendapat saya. Ya. So I was very happy. Saya tidak tahu kalau saya pakai Zoom, di mana mereka bisa dilihat oleh orang lain, apakah mereka bersedia, saya nggak tahu. Yang pasti mereka tidak bersedia karena uang. Gitu ya. Jadi masih harus banyak yang bisa dipelajari. Very exciting. Oke, jadi itu ya pengaruhnya. Kita sama sekali tutup kampus, kita tidak pernah ketemu. Saya juga tidak pernah ketemu teman. Kangen semuanya, saya juga kangen sama mahasiswa. Hambar. Ya, saya berapa puluh tahun sama mahasiswa, tiba-tiba tidak bisa. Jadi sangat membatasi. Ya. Oke, jadi itu pengaruhnya. Dan ke depan sepertinya ini akan tetap. Bagaimana nasib MOOC? Saya belum tahu. Karena ada intervensi ini. Jadi kemungkinan MOOC akan terus berkembang. How? I don't know. Saya perlu pelajari lebih lanjut. Ya. Oke. Juga apa yang akan terjadi ke depan dengan pendidikannya? Kemungkinan di sini juga akan terjadi. Karena jangkauan dengan teknologi bisa lebih luas. Dan harusnya, apakah akan terjadi belum ada yang tahu. Harusnya harga turun. Oke? Kalau harga turun dari yang paling terutama, yang paling mahal, maka yang di bawah, yang murah, itu akan tidak bisa bertahan. Kalau di Amerika, waktu dengan MOOC saja sudah diperkirakan, itu jumlah perguruan tinggi sama dengan kita 4.000-an gitu. Kemungkinan seperti 1/4 akan tutup. Tapi dengan sekarang, diperkirakan separuh akan tutup, bangkrut. Ya, tidak akan bisa. Nah, apa yang akan terjadi dengan siswanya? Mereka akan kemana? Jadi perguruan tinggi seperti UI, ITB, UGM harus memperhitungkan itu. Apakah mereka akan menampung kegagalan atau mereka ambil layer di atas, persis di bawah UI dulu, ya. Jadi kalau rank yang bisa masuk sampai ranking 10, 20, mungkin ambil sampai 30 apa 40, whatever. Karena sistem akan memungkinkan. Mungkin bisa sampai ranking 100, siapa tahu. Berarti variasi dalam pengajaran harusnya mata kuliahnya harus lebih bervariasi. Janganlah semua disuruh ambil yang sama. Ngapain? Sinilah kekayaan bisa dikembangkan. Bahwa kemampuan akan lebih penting. Seperti tadi saya katakan, PD. Gimana ngajarin PD? Kalau menurut saya,
Kalau dia bisa cari sendiri, dia pede. Nggak usah. Saya bilang, jangan pernah tunggu saya. Kalian harus bisa sendiri. Dan itu mungkin juga yang membuat mereka lebih bersedia, ya, adalah kepercayaan diri. Itu menurut saya penting sekali, bahwa I can do it. Ya. Karena apa? Saya bisa temukan kok. Semua kan ada sekarang. Saya sekarang kan nggak perlu kamus, ya. Banyak sekali saya nggak perlu kamus. Saya duduk aja di komputer udah bisa. Semua bisa, bah Google itu. Itu untuk saya tuh bukan main, brilian sekali Google itu. Ya. Apakah kita akan bisa menghasilkan seseorang yang bisa menyaingi Google? Baik sebagai search engine, bukan main itu. But it's the brilliant. Nah, Amerika bisa menghasilkan itu, ya. Jadi tentang bangkrutnya sekolah, apa yang akan terjadi? Belum ada pembicaraan, oke, sampai sekarang. Tetapi akan harus. Apakah sekolah mulai sekarang yang diomongin mulai Agustus, September, Januari? Nggak tahu. Ya, sampai sekarang belum tahu. Apa arti penyesuaian dengan kemampuan, terutama kemampuan guru? Apa yang akan harus dilakukan dengan guru? Bayangkan dalam sistem kita, guru tidak bisa di PHK-kan. Ya. Mau diapakan? Terlebih guru yang tidak ada skill. What do you do with them? Kalau dulu kan pen pushers, ya namanya. Jadi kertas-kertas saja. Tapi sekarang udah nggak ada kertas. Jadi apa yang harus dilakukan? Dan ini kan revolusi sosial. Di mana-mana tuh akan terjadi revolusi sosial. Amerika mengatakan 34 juta orang yang ter-PHK-kan. Trump dengan bangga mengatakan sudah ada 2,5 juta yang dapat pekerjaan. Tapi masih jauh kan dari 34 juta, ya. Nah, di Eropa juga. Dan kalau kita harus bekerja dari rumah, banyak sekali yang akan berubah. Transport akan berubah. Pas katanya diskusi tentang airline, mereka tidak akan mungkin bertahan dengan persyaratan yang ada hari ini. 1,5 meter di antara, it's impossible, ya, untuk mereka pertahankan itu, ya. Tapi saya ingin menutup dengan beberapa pemikiran, ya. Soal Menteri Pendidikan, soal Merdeka Belajar, saya ingin ulangi. Memang di satu pihak Merdeka Belajar itu akan memberi kebebasan untuk variasi yang ada. Tetapi sebagian besar tidak akan mampu menggunakan atau melihat kekayaan yang dia miliki. Karena dia hanya disuruh-suruh sudah berapa puluh tahun, hanya bisa disuruh, dan dia hanya bisa niru. Yang ditiru hanya yang dia ingat. Ya, jadi sisanya itu sudah sangat sedikit. Dan itulah yang dia ajarkan. Oke. Nah,
kemungkinan mereka akan mampu menggunakan kebebasan menurut saya rendah. Apakah itu adil bagi anak-anak bangsa yang dilahirkan di daerah yang kurang beruntung? Itu untuk saya pertanyaan yang sangat menghantui banyak ya idealisme saya, karena saya kan lebih memikirkan yang kurang beruntung itu. Saya kata ada dua hal berikutnya ingin saya tutup, yaitu kerisauan demografi. Apa itu? PSBB yang mengharuskan orang dewasa tinggal di rumah kemungkinan besar akan meningkatkan fertilitas. Tentu saja ada hubungannya dengan visi 2045. Dalam kemiskinan, anaknya bertambah. Anak itu tidak akan bisa mendapatkan asupan yang mungkin kakak-kakaknya peroleh. Ya. Jadi itu tidak ada yang membicarakan kecuali Haryono Suyono, kepala BKKBN yang lalu. Oke. Dan terakhir, pemerintah sudah sebetulnya ya, tapi di mana-mana itu terjadi karena kebijakan yang dilakukan. Semua kayaknya hampir semua pemerintahan tuh serupa, bahwa mereka yang terkena PHK itu kebijakan fiskalnya semua sama, dapat subsidi ya. Sehingga kecuali di Amerika dan yang niru Amerika itu tidak ada demo. Di sini kan bisa-bisa kalau enggak ada revolusi di sini. Orang tidak makan. Ya. Jadi kebijakan fiskal itu meredam revolusi itu. Tapi mungkin sebagai penutup akhir sama sekali, yang untuk saya menarik sebagai sosiolog, demograf sosial, adalah bahwa pada akhirnya PSBB ini memaksa kita kembali ke keluarga. Ya, bahwa keluarga itu yang penting. Sebelumnya semuanya acuh tak acuh satu sama lain. Ya. Si ibu sibuk dengan HP, si anak dengan HP, tidak ada yang peduli. Tiba-tiba ketika semuanya harus tinggal di rumah, ada lagi hubungan antar keluarga. Dan itu saya rasa indah. Jadi sebagai penutup, COVID masih ada mengakibatkan, menghasilkan kekeluargaan yang baik. Jadi selain hal-hal yang perlu diperhatikan di dunia pendidikan yang tadi Bu Mayrin bilang, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari COVID-19 ini terhadap visi 2045, seperti PSBB yang kemungkinan akan meningkatkan fertilitas, yang tentu saja akan mempengaruhi struktur populasi masyarakat, serta juga menarik bahwa pandemi ini mempererat hubungan antar anggota keluarga. Baik, saya rasa cukup Bu. Nah, terima kasih banyak atas perspektif dan pengetahuannya. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih.